Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 P5 kelas 11-7. Nama saya sendiri Melista. Saya Mania Afrizal. Saya Nandita Putri Rarasati. Dan saya Nopri Agung. Saya Dias Junirta Kalopna. Dan saya Fahri Pratama. Saya Daniel Wijaya. Saya Fatas Dinata. Dan saya Aril Padilla. Baik, dengan saya sendiri Nandana Sandro Rizkula. Kita kali ini berada di salah satu UMKM di Desa Mekarjaya, Kecamatan Manggar, yaitu Ayam Geprek Vanara. Nah, kali ini kita akan kepoin seperti apa sih cerita di balik usaha Ayam Geprek Vanara ini. Yuk kita kepoin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya bersama salah satu pengusaha, yaitu bernama Apa nih? Kak Afani. Baik Kak Afani, kan saya di sini akan bertanya sedikit tentang bagaimana sih tentang usaha yang Kakak jalankan selama ini. Jadi yang pertama, bagaimana nama dan jenis usaha yang Kakak jalankan? Kakak sih usahanya ayam geprek. Nah, kalau untuk ayam geprek itu sendiri kakak kasih nama ayam geprek Vanara. Nah, Vanara itu kan gabungan nama kakak sama adik-adik kakak. Kalau untuk usaha ini itu dari kapan Kak? Kalau usaha ini dari pas kakak sebelum selesai kuliah udah buka. Jadi sekitar tahun 2018. Lalu apa saja sih produk makanan atau minuman yang Kakak hasilkan di suatu usaha ini? Jadi selain ayam geprek kakak juga ada jual ayam bakar, terus ada jual ayam penyet, terus ada jual terong crispy gitu, terus juga ada jamur crispy juga. Terus kalau minum-minumannya ya biasa sih kayak es teh, es jeruk gitu, nutrisari, ya es gitu deh. Apa yang menjadi inspirasi atau ciri khas dari usaha yang Kakak buat? Maksudnya buka ayam geprek ini tuh inspirasinya apa gitu? Iya. Yeah. Kakak buka ayam geprek ini soalnya kakak suka makan ayam geprek gitu. Jadi makanya kakak kepikiran waktu itu kan belum ada ayam geprek nih jual di sini. Nah jadi ya udahlah kayaknya buka ayam geprek aja sekalian, kan kakak suka nih. Jadi kan kakak tahu rasanya kayak gimana gitu, rasanya kakak tahu gitu. Lalu Kak, ini tantangan apa saja sih yang sering Kakak hadapi dalam menjalankan usaha ini? Kalau tantangannya dari pesaing-pesaing sendiri ya, sekarang kan udah banyak yang buka ayam geprek. Ya, jadi kita kayak harus inovasi lagi gitu supaya ayam geprek kita nggak ketinggalan gitu. Kakak melihat adanya peluang untuk mengembangkan usaha ini. Jika tidak, peluang apa saja yang paling menjanjikan? Kalau usaha ini tuh ya makanan sih ya. Kalau makanan tuh kan udah otomatis orang pasti beli kan, karena kan orang setiap hari butuh makan kan. Yeah. Nah, jadi ya kalau menurut kakak, kalau misalkan ayam geprek ini kurang laku, berarti kita harus ciptain produk makanan yang baru lagi gitu, yang kira-kira bisa menarik minat orang-orang untuk beli gitu. Terus bagaimana sih dampak teknologi gitu? Misalnya kayak media sosial atau platform e-commerce terhadap pemasaran produk usaha Kakak gitu? Ya itu sih pengaruh juga ya. Jadi sebelum buka sebesar ini pun kakak waktu itu jualannya lewat online, posting di Facebook, di WA gitu. Jadi dari situ orang mulai kenal sama ayam geprek kakak. Nah barulah buka kayak gini. Kalau di usaha kayak gini tuh Kak, berapa banyak sih pekerja yang Kakak miliki? Kalau untuk sekarang ada 2 orang, jadi 3 sama kakak. Terus bagaimana sistem distribusi atau pemasaran produk Kakak? Ya pertama sih kita jual di sini ya. Terus keduanya itu kita mengadakan jasa layanan antar. Jadi kalau ada orang yang beli,
telepon ke kita, terus kita tanya alamatnya di mana, ntar kita antar gitu. Oh iya. Atau bisa juga sekarang kan ada just tip kan ya, jasa titip, nggak pakai itu biasanya. Terus apakah kakak bekerja sama dengan pihak lain seperti distributor, toko lokal atau platform online? Jika iya, bagaimana sih sistem kerjanya? Bagaimana sih sistem kerjasamanya? Kalau kerjasama ya kita paling dari jasa titip itu aja. Jadi nanti ada admin dari jasa titip itu, kalau misalkan ada orang mau beli, ntar dia hubungin kakak. Nanti kakak bikin, terus nanti kakak ngabarin lagi ke dia gitu. Oh iya. Lalu kak, kita lanjut lagi ke sumber daya dan bahan baku. Dari mana sih kakak mendapatkan bahan baku untuk produk usaha kakak ini? Nah, kalau jualan kakak ini kan ayam ya, jadi otomatis di pasar itu yang jual-jual ayam kakak biasa beli di situ. Kalau misalkan kayak bikin sambal ayam gepreknya kan, nah itu cabenya juga kakak dapatnya dari pasar. Ataupun ada juga orang yang kadang nawarin, misalnya kalau ada panen cabai gitu, dia punya kebun sendiri nih, misalnya punya kebun sendiri, terus ntar dia nawarin ke kakak ke sini, kakak biasanya beli juga. Jadi selain dari pasar pun ada orang-orang yang datang ke sini. Lalu kak, apakah bahan baku yang digunakan itu mudah didapat atau sulit ditemukan? Bagaimana cara kakak mengatasinya? Nah, kalau itu sih alhamdulillah rata-rata ada di pasar semua ya. Paling kalau misalkan lagi susah ya paling cabai pas harganya lebih mahal gitu. Ayam, cuman ya alhamdulillah sih sampai saat ini masih gampang gitu buat didapetin bahan bakunya. Lalu kak, apakah usaha yang kakak buat ini memberikan dampak positif terhadap lingkungan? Jika iya, bagaimana cara usaha ini berkontribusi? Kalau dari segi lingkungan ya apa ya? Ya itu sih mungkin jadi orang karena ayam geprek kakak ini kan ada sambal ya, otomatis kan butuh cabai tuh. Ya. Nah, kakak nanti ngasih tahu sama orang-orang yang punya kebun, maksudnya kalau misalkan ada cabai gitu kan panen ya kesini gitu loh jualnya, jadi mereka kayak lebih semangat lagi buat nanam cabainya gitu loh. Iya. Selanjutnya tuh bagaimana sih peran usaha ini terhadap masyarakat sekitar, terutama dalam kesempatan kerja atau pelatihan keterampilan? Ya, kalau di sini sih kan pegawainya juga rata-rata dari sinilah, dari Belitung ini, dari Belitung Timur maksudnya. Jadi anak-anak yang misalnya nggak melanjutkan kuliah pengen kerja gitu, jadi kakak bisa rekrut mereka gitu untuk kerja di sini. Selanjutnya, apa sih visi dan misi kakak dalam mengembangkan usaha ini ke depannya? Kakak sih berharap ayam geprek ini bisa semakin dikenal orang gitu ya. Kalau bisa malah dikenal di luar Pulau Belitung. Jadi kakak tuh harapannya orang ke Belitung bukan cuma mau lihat pantai, tapi pengen nyicipin ayam geprek Vanara tuh kayak apa sih rasanya gitu. Lalu kak, apakah kakak memiliki rencana untuk memperluas pasar atau memperkenalkan produk baru? Jika ya, seperti apa sih rencana yang diinginkan tersebut? Ada sih harapannya, pertama mungkin mau buka di Tanjung Pandan gitu kan. Nah, cuman sampai saat ini belum kesampaian sih. Itu selain di Tanjung Pandan tuh kakak juga pengen bukanya di bandara. Jadi kan dari situ kita bisa wisatawan bisa mampir ke situ misalnya kan buat makan, oh itu yang di bandara ya gitu. Nah itu sih. Baik, kalau gitu apa sih harapan kakak terhadap dukungan pemerintah atau masyarakat dalam membantu mengembangkan usaha kecil dan menengah seperti yang kakak lakukan? Ya harapannya sih semoga UMKM di Belitung Timur ini tuh semakin berkembang, semakin maju lah ya. Soalnya kan SDM kita juga sebenarnya kan berkualitas, jadi kita tuh bisa juga bersaing buat kedepannya gitu loh. Jadi semoga juga pemerintah tuh membantu UMKM juga
banyak sih sebenarnya pemerintah yang udah bantu, kayak sekarang aja itu udah ada program sertifikat halal secara gratis. Nah, itu buat UMKM juga. Ya, jadi Kak, kita masuk ke part terakhir nih. Apa sih nasihat yang kakak bisa berikan kepada generasi muda yang ingin memulai usaha seperti kakak? Ya, apa ya, harus tetap semangat lah ya. Apalagi sekarang kan ekonomi di sini ya, di Belitung Timur khususnya lagi menurun gitu. Jadi kalau bisa kita tuh lebih berinovasi lagi supaya kita tuh bisa apa ya, bersaing lah sama orang-orang di luar sana, supaya apa ya, selain membantu kita juga kan pasti kita membantu daerah kita juga gitu. Iya. Jadi ya jangan pantang menyerah, semangat terus pokoknya. Baik, terima kasih kakak Iya. karena telah menyempatkan waktu dan baik, mungkin begitu saja sedikit yang bisa disampaikan oleh kakak Apani. Dan semoga apa yang disampaikan oleh kakak Apani ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik, saya akhiri. Saya mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.